Baik teman-teman semua, jumpa lagi bersama channel saya. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait Persesjen nomor 11 tahun 2023 tentang juknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non aparatur sipil negara atau ASN atau non ASN pada pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun anggaran 2023. Tujuan insentif bagi pendidik non-ASN ini bertujuan yang pertama adalah untuk menambah penghasilan di luar gaji atau upah bagi pendidik non-aparatur sipil negara atau non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik, dan B-nya mendorong peningkatan motivasi kerja kesejahteraan pendidik non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi intinya adalah ini untuk non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik atau belum sertifikasi. Jika teman-teman non-ASN yang sudah sertifikasi, maka tidak akan menjadi penerima bantuan insentif ini. Selanjutnya pada poin B di pemberi bantuan adalah Puslapdik. Kemudian bagian C-nya penerima bantuan. Yang pertama, bantuan ini diberikan kepada pendidik yang ada di KB atau kelompok bermain, kemudian TPA, tempat penitipan anak, selanjutnya guru pada taman kanak-kanak atau TK, kemudian guru pada pendidikan dasar, selanjutnya pada pendidikan menengah, dan pada pendidikan khusus yang berstatus non-ASN. Selanjutnya yang kedua, pendidik pada KB atau TPA sebagaimana dimaksud pada huruf 1A yang ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi ini persyaratan untuk guru atau pendidik pada KB dan atau TPA. Yang pertama adalah memiliki jasa paling rendah atau minimal SMA atau sekolah menengah atas, kemudian SMK atau sekolah menengah kejuruan, dan atau bentuk lain yang sederajat. Setelah itu bertugas pada KB atau TPA di bawah pembinaan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, terdata pada Dapodik, kemudian tidak berstatus sebagai ASN dan memiliki masa kerja paling sedikit 12 tahun. Kemudian secara terus-menerus pada bulan Januari 2023 dibuktikan dengan SK dari penyelenggara satuan pendidikan tersebut. Ini untuk teman-teman pendidik yang ada di KB dan TPA. Selanjutnya pada poin 3, guru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B yang ini pada TK sampai huruf E sampai ke pendidikan khusus yang ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, belum memiliki sertifikat pendidik, jadi belum sertifikasi. Kemudian memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4, kemudian memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK, selanjutnya memenuhi beban mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biasanya ini 24 jam untuk bantuan seperti ini, seperti sertifikasi. Setelah itu terdata dalam Dapodik dan tidak berstatus ASN, kemudian memiliki masa kerja paling sedikit 17 tahun secara terus-menerus pada bulan Januari dan dibuktikan dengan SK dari penyelenggara satuan pendidikan tersebut.
Kita lanjut ke poin D, bentuk dan rincian bantuan. Yang pertama, bentuk diberikan dalam bentuk uang, bantuannya diberikan dalam bentuk uang. Kemudian uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 ini diberikan besaran sebagai berikut. Yang pertama, sebesar Rp200.000 per bulan untuk pendidikan KB dan TPA yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. Kemudian yang B, sebesar Rp300.000 per bulan untuk guru TK, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan khusus yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. Selanjutnya, besaran uang sebagaimana dimaksud pada angka 2 terhitung mulai bulan Januari tahun ini. Yang keempat, alokasi bantuan sesuai daftar isian pelaksana anggaran Puslapdik. Kemudian bagaimana tata kelola di bagian E? Tata kelola bantuannya yang pertama adalah input dan atau pembaruan data pendidikan non-aparatur sipil negara pada Dapodiknya. Pertama, pendidikan non-ASN. Pendidik non-ASN menginput atau memperbarui data pendidik non-ASN melalui Dapodik. Pastikan datanya benar, Bapak Ibu. Yang non-ASN ketika ingin mendapatkan bantuan ini maka segera cek kembali data diri teman-teman pendidik pada Dapodiknya masing-masing. Selanjutnya poin B, data yang diinput atau diperbarui terutama data mengenai administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian. Ini harus benar ya teman-teman pendidik. Cek kembali identitas Bapak Ibu. Bagian C, pendidik non-ASN harus memastikan kesesuaian data yang diinput dan atau diperbarui sebagaimana dimaksud dalam huruf B. Kebenaran dan kesesuaian data yang telah diinput dan atau diperbarui menjadi tanggung jawab pendidik non-ASN. Selanjutnya, penginputan dan atau pembaruan data pendidik non-ASN harus dilakukan setiap terjadi perubahan kondisi data pendidik non-ASN yang bersangkutan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, teman-teman pendidik. Ketika kita ada update atau pembaruan diri kita, data diri kita, maka segera hubungi operator untuk menginputkan, untuk mengupdate, memperbarui ke aplikasi Dapodik satuan pendidikannya masing-masing, agar ketika ada persyaratan seperti ini, bantuan seperti ini, kita tidak susah kembali untuk memperbarui atau mengupdate data diri kita pada Dapodik. Yang terakhir, Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal memastikan data pendidik non-ASN pada Dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi pendidik non-ASN. Kemudian untuk poin 2-nya tentang sinkronisasi dan verifikasi serta validasi bantuan insentifnya itu melalui Puslapdik, kemudian Dinas memverifikasi, memvalidasi data pada Dapodik satuan pendidikan masing-masing. Ini juga sama. Kemudian yang untuk poin 3 terkait penetapan penerima bantuan. Penerima bantuan ini yang pertama, penerima bantuan insentif merupakan pendidik non-ASN pada KBTPA dan guru non-ASN hasil sinkronisasi, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang tadi ini. Selanjutnya, penerima bantuan insentif ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran KPA Puslapdik. Yang poin C, penerima bantuan insentif diinformasikan melalui pertama, info GTK atau info guru dan tenaga kependidikan, media lainnya yang disediakan oleh kementerian untuk guru non-ASN, penerima bantuan insentif, kemudian Dinas Pendidikan, dan media lainnya yang disediakan kementerian untuk pendidikan non-ASN, pendidik non-ASN, KBTPA, dan penerima bantuan. Yang poin F, untuk tata kelola pencairan dan penyaluran bantuan, di sini
Tata kelola penyaluran itu pada poin B, bank penyalur menyalurkan bantuan secara langsung ke rekening penerima bantuan. Penyaluran dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran secara sekaligus. Kemudian yang poin D, penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf C dilakukan paling lambat bulan Desember. Yang E, dalam hal penerima bantuan insentif belum memiliki rekening penerima bantuan, maka Puslapdik melakukan pembukaan rekening penerima bantuan. Penerima bantuan yang belum memiliki rekening sebagaimana dimaksud pada huruf E, lakukan aktivasi rekening pada bank penyalur dengan melengkapi dokumen persyaratan oleh bank penyalur. Demikian teman-teman pendidik, Bapak Ibu guru yang ada di HBTPA, kemudian PAUD, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan khusus terkait intisari dari Juknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non-ASN pendidikan PAUD dasar dan menengah tahun anggaran 2023 pada Persesjen nomor 11 tahun 2023. Semoga bermanfaat.